Halo teman-teman, apakah teman-teman sadar ketika kita menghadiri sebuah acara kampus, kita seringkali hanya melihat hasil akhirnya. Acara berjalan lancar, semua orang yang hadir menikmati kegiatan, dan semuanya tampak tertata dengan baik. Namun di balik keberhasilan tersebut, terdapat proses panjang yang melibatkan banyak orang, khususnya pengurus organisasi kemahasiswaan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Proses tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Dibutuhkan kerjasama, komunikasi, dan rasa tanggung jawab dari setiap individu agar tujuan bersama dapat tercapai. Lalu bagaimana sebenarnya budaya kerjasama tersebut diterapkan dalam organisasi kemahasiswaan? Apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup di dalamnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya, Nikada Sucila Puspita, akan mengajak teman-teman melihat praktik baik budaya gotong royong dari kacamata Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Gotong royong merupakan salah satu nilai yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai ini tidak hanya dimaknai sebagai bekerja bersama secara fisik, tetapi juga mencerminkan kepedulian, tanggung jawab, saling membantu, serta kesediaan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Di tengah perkembangan zaman, gotong royong tetap memiliki peran yang penting. Nilai ini tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam lingkungan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan untuk berkolaborasi, menghargai perbedaan pendapat, menyelesaikan permasalahan bersama, dan membangun komunikasi yang baik. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting ketika mereka nantinya terjun ke masyarakat maupun ke dunia kerja. Salah satu ruang yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan nilai-nilai tersebut adalah organisasi kemahasiswaan. Di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha, salah satu organisasi yang aktif mewadahi pengembangan mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni atau BEM-FBS. BEM-FBS merupakan organisasi eksekutif tingkat fakultas yang menyelenggarakan berbagai program kerja di bidang akademik, pengembangan minat dan bakat, sosial, serta pengabdian kepada masyarakat. Seluruh program tersebut dirancang dan dijalankan oleh para fungsionaris yang berasal dari berbagai program studi dan angkatan. Perbedaan latar belakang tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, keberhasilan setiap program kerja sangat bergantung pada kemampuan seluruh anggota untuk bekerja sama. Lantas, seperti apa budaya gotong royong diterapkan dalam kehidupan berorganisasi para fungsionaris BEM-FBS? Mari kita simak liputan berikut. Bagi sebagian orang, gotong royong mungkin identik dengan bekerja bersama dalam satu kegiatan. Namun di organisasi kemahasiswaan, makna gotong royong jauh lebih luas. Gotong royong tercermin dalam kesediaan setiap anggota untuk saling membantu, berbagi tanggung jawab, dan mendukung satu sama lain demi tercapainya tujuan bersama. Budaya inilah yang menjadi salah satu fondasi dalam kehidupan berorganisasi di BEM Fakultas Bahasa dan Seni. Di BEM-FBS, setiap fungsionaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan divisinya. Namun pembagian tugas tersebut bukanlah batas yang memisahkan antara anggota. Ketika salah satu divisi menghadapi kendala, anggota dari divisi lain turut memberikan dukungan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program kerja merupakan hasil kontribusi seluruh anggota, bukan hanya individu tertentu. Budaya gotong royong juga tumbuh melalui interaksi sehari-hari antara anggota. Komunikasi yang terbuka, diskusi dalam menyelesaikan permasalahan,
hingga kebiasaan saling mengingatkan menjadi bagian dari proses membangun rasa kebersamaan. Dari interaksi sederhana inilah muncul rasa saling percaya dan menjadi modal penting dalam menjalankan setiap kegiatan organisasi. Baik teman-teman, kali ini saya sudah dibersamai oleh Kak Nia selaku Ketua BMFBS Masa Bakti 2026-2027. Nah, langsung saja saya akan mengobrol tipis-tipis dengan Kak Nia mengenai bagaimana budaya gotong royong dan kebersamaan dibangun di lingkungan BMFBS. Nah, langsung saja sebagai seorang anggota organisasi mahasiswa tentu saja setiap kegiatan itu tidak dijalankan oleh satu orang saja. Ada banyak sekali orang yang terlibat. Nah, menurut kakak, mengapa budaya gotong royong itu menjadi hal yang sangat penting bagi BMFBS itu sendiri? Oke, izin menjawabnya Suci. Kenapa gotong royong itu menjadi hal yang penting? Itu karena selain dengan membangun komunikasi, dapat membangun juga kerjasama dan kolaborasi juga, tidak hanya dalam satu individu saja, maupun juga kolaborasi jikalau di internal, yaitu kolaborasi dengan sesama ataupun divisi yang ada, dan apabila terdapat juga kolaborasi terormawa juga itu. Dari hal itu, walaupun memang dari cara kerja setiap ormawa itu beda-beda, namun jikalau sudah berkolaborasi tentunya memiliki tujuan yang sama, sehingga dari hal tersebut tidak hanya menambah relasi untuk dari gotong royong, namun juga agar setiap pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik juga, agar lebih cepat juga tentunya. Cara mereka untuk membangun sebuah kerjasama itu karena mereka sudah bergabung dalam suatu lingkup organisasi yang memang secara tidak langsung mengharuskan mereka untuk saling berbaur, dan dari adanya perbedaan prodi ataupun jurusan inilah yang menjadi keberagaman jika ada suatu kegiatan. Budaya gotong royong paling sering terlihat ketika melaksanakan kegiatan, yaitu pada saat melakukan persiapan pada saat kegiatan seperti contohnya pada saat ospek fakultas, itu pembuatan gate dan sebagainya yang memang memerlukan perlengkapan dan istilahnya itu menggarapan. Nah, di saat itu jikalau memang ada program kerja yang memang dikhususkan untuk internal BEM saja, maka kegiatan menggarapan itu dilaksanakan dan dirasakan oleh fungsionaris BEM itu sendiri. Baik teman-teman, setelah mendengar pandangan dari Kak Nia selaku Ketua BMFBS Masa Bakti 2026-2027, nah saat ini saya sudah bersama dengan Kak Agus selaku Koordinator Divisi 4 Sosial Masyarakat BMFBS Masa Bakti 2026-2027. Kalau kita berbicara tentang gotong royong nih, tentu saja hal tersebut tidak terbentuk, tidak muncul begitu saja. Pasti ada proses agar setiap anggota itu memiliki semangat kerjasama dan mempertahankan gotong royong yang ada di dalam organisasi. Nah, menurut kakak, apakah budaya gotong royong di BMFBS itu muncul secara alami atau memang dibangun sejak awal? Oke, menurut itu tentunya rasa gotong royong itu harus dibentuk ya dari awal, dikarenakan masing-masing fungsionaris maupun anggota dari BMFBS itu sendiri kan memiliki latar belakang yang beda-beda, dan minat mereka juga berbeda-beda. Nah, itulah tugas fungsionaris lama ataupun pemimpin-pemimpin di BMFBS itu sendiri, bagaimana mereka itu mengajak untuk adik-adiknya itu agar mau berbaur, sehingga nantinya kalau ada program kerja ataupun kegiatan-kegiatan itu mereka akan mau bergotong royong dan bekerja sama ke depannya. Nah, untuk fungsionaris di BMFBS itu sendiri, mereka tuh sangat suka bersosialisasi satu sama lain. Jadi dari interaksi mereka setiap hari itu pastinya akan ada terbangun ikatan. Nah, dari ikatan itu sendirilah yang nantinya membuat mereka tuh mau nanti bergotong royong ke depannya. Nah, menurutku di BMFBS itu sendiri, rekan-rekanku di inti BMFBS itu sendiri sudah sangat mampu melaksanakan hal tersebut, sehingga para fungsionaris itu mau dan bisa melaksanakan gotong royong di kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan. Baik teman-teman, setelah mendengar pandangan tentang gotong royong dari para pengurus inti mengenai bagaimana budaya gotong royong dibangun di FBS, saat ini saya sudah bersama Kezia selaku Sekretaris Divisi 4 Sosial Masyarakat BMFBS Masa Bakti 2026-2027. Nah, menurut kamu selama menjadi fungsionaris, pengalaman yang paling membuatmu benar-benar merasakan budaya gotong royong itu
Pengalaman apa sih? Bisa diceritakan nggak ya? Bisa. Jadi banyak sekali pengalaman gotong royong yang aku rasakan semenjak menjabat di BEM ya, tentunya jadi fungsionaris. Yang pertama pada saat BRB, setelah bersih-bersih ruang BEM, sini kita bisa lihat bahwa semua fungsionaris sangat excited untuk bersih-bersih ruangannya sendiri yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Dan yang paling itu adalah bakti sosial, proker bakti sosial yang baru kita laksanakan sekitar sebulanan lebih, kalau tidak salah, seingat saya, maaf jika salah. Itu sangat membekas ya gotong royongnya. Tentunya pada saat saya menjadi fungsionaris lagi, pasti banyak sekali kendala-kendala yang saya alami sendiri dan dibantu pastinya ya. Pada saat saya bertanya, mereka langsung beraksi untuk mengajari saya dengan teliti, dengan baik, dan tanpa adanya marah-marah atau panik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, gotong royong di BEM FBS tidak hanya tampak dalam aktivitas bekerja bersama saat mempersiapkan maupun melaksanakan program kerja. Lebih dari itu, gotong royong telah menjadi budaya organisasi yang membentuk cara para fungsionaris berinteraksi, berkolaborasi, dan menyelesaikan berbagai tantangan secara kolektif. Budaya tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program kerja bukanlah hasil satu individu, melainkan hasil kontribusi seluruh anggota yang saling melengkapi. Setiap fungsionaris memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, seluruh peran tersebut diarahkan pada satu tujuan yang sama, yaitu menyukseskan program kerja organisasi. Lalu apakah benar praktik ini menjadi implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila? Tentu saja, praktik tersebut menjadi bentuk implementasi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Para fungsionaris BEM FBS berasal dari berbagai program studi, angkatan, serta memiliki karakter dan kualitas yang beragam. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Sebaliknya, keberagaman justru menjadi kekuatan yang memungkinkan setiap fungsionaris saling melengkapi sesuai kapasitasnya masing-masing. Di sisi lain, budaya gotong royong juga mencerminkan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dari pembagian tugas yang dilakukan sesuai dengan fungsi, kemampuan, dan tanggung jawab masing-masing anggota. Namun pembagian tersebut tidak bersifat kaku. Ketika ada fungsionaris yang menghadapi kendala atau kewalahan menyelesaikan pekerjaannya, fungsionaris lain bersedia memberikan bantuan tanpa harus diminta. Dengan demikian, beban kerja tidak dipikul oleh satu orang saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama, dan inilah bentuk keadilan yang dibangun melalui semangat kebersamaan. Selain itu, budaya gotong royong di BEM FBS juga didukung oleh kebiasaan bermusyawarah dalam setiap proses pengambilan keputusan organisasi. Melalui musyawarah, setiap fungsionaris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam menentukan arah kegiatan. Proses ini memperkuat kerjasama sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap setiap program kerja yang dijalankan. Melalui praktik-praktik tersebut, BEM FBS menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan bukan hanya menjadi tempat menyelenggarakan program kerja, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman yang nyata. Melalui liputan ini, kita dapat melihat bahwa gotong royong bukan hanya konsep yang dipelajari secara formal di dalam kelas, tetapi juga menjadi budaya yang hidup dalam organisasi kemahasiswaan. BEM FBS menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, bermusyawarah, serta bertanggung jawab terhadap tujuan bersama. Dari praktik sederhana tersebut, nilai-nilai Pancasila tumbuh dan berdampingan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Demikian liputan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.